Scan dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan di mana Raja Laut Dalam berargumen dengan Genos di tempat pengungsian. Tanpa banyak bicara, Genos langsung menyerang Raja Laut Dalam sampai Raja Laut Dalam terlempar keluar fasilitas. Genos dan lainnya pun mengira jika mereka sudah mengalahkan Raja Laut Dalam. Namun sayang, Raja Laut Dalam kembali dan menghancurkan lengan kanan Genos. Genos pun terduduk di lantai karena ia kehilangan lengan kanannya. Ia menyesal karena ia kembali lengah dan harus menerima konsekuensi dari kelengahannya. Di lokasi lain, asosiasi pahlawan yang menelepon Saitama menyuruh Saitama pergi ke lokasi yang telah mereka berikan. Ternyata Genos masih bisa berdiri dan kembali bertarung dengan Raja Laut Dalam. Genos menyerang dengan kekuatan yang ada. Mereka pun bertarung dengan serius sampai fasilitas pengungsian rusak di beberapa tempat. Namun sayang, ketika mereka sibuk bertarung, seorang bocil malah ngebacot memberi semangat untuk Genos. Hal tersebut membuat Raja Laut Dalam kesal dan meludahkan cairan asam menuju bocil tersebut. Dengan cepat Genos melindungi bocil dari cairan asam tersebut. Namun sayang, tubuh Genos yang 96% terbuat dari besi harus meleleh karena cairan asam milik Raja Laut Dalam. Bocil. Raja Laut Dalam pun tak memberi Genos ampun. Walau Genos tinggal kerangka dan motherboardnya saja, Raja Laut tetap berniat untuk menghabisi Genos. Tapi beruntung, pahlawan kebanggaan kita semua telah tiba. Pahlawan yang tak pernah menang, ini pun datang di waktu yang tepat. Siapa lagi jika bukan Mumen Rider, sang pahlawan penuh semangat, namun kemampuannya nol besar. Ia menghentikan Raja Laut Dalam untuk membunuh Genos. Namun sayang, kekuatan Mumen Rider bagikan anak 3 bulan bertarung dengan Undertaker. Mumen pun dijadikan Barbie doll oleh Raja Laut Dalam. Sang raja sampai kagum oleh betapa lemahnya Mumen Rider. Mumen pun tetap melawan Raja Laut Dalam, padahal ia teramat sangat lemah. Yang kuat dari dirinya hanyalah semangatnya. Mumen Rider pun harus terbang akibat pukulan Raja Laut Dalam. Namun, sepertinya itulah niat dari Mumen untuk mengulur waktu sampai pahlawan yang kuat dan tak pernah kalah datang, yaitu Saitama. Ia pun diselamatkan oleh Saitama. Saitama bahkan sempat kaget ternyata Genos masih hidup. Raja Laut Dalam pun meninju kepala Saitama, namun Saitama tak bergeming sedikit pun. Para warga yang ada di sana pun mulai putus asa kembali setelah tahu jika Saitama hanyalah pahlawan kelas C. Mereka berpikir jika kelas S saja bisa dikalahkan, apalagi dengan pahlawan kelas C. Akan tetapi, mereka semua telah salah. Mereka tidak tahu jika Saitama lah yang ditunjuk penulis sebagai main karakter di anime ini. Jelas Saitama tidak akan kalah oleh kadal air seperti Raja Laut Dalam. Ketika Raja Laut Dalam mengoceh tentang dirinya, Saitama yang mulai bosan pun menyuruhnya untuk berhenti. Raja Laut Dalam tidak terima perlakuan Saitama kepadanya, dan ketika Raja Kadal akan meninju Saitama dengan kekuatan penuhnya, sebuah tinju super cepat dari Saitama membuat tubuh sang kadal air berlubang. Pukulan Saitama bahkan menghentikan hujan di sana. Sang kadal pun mati dengan satu pukulan dari Saitama. Para warga pun bersorak karena Raja Kadal sudah mati. Namun, Saitama malah mengeluh karena ia pikir Raja Kadal akan sedikit melakukan perlawanan kepadanya. Scan berpindah ke beberapa hari kemudian, di mana Saitama dan Genos baru pulang dari berbelanja. Di tengah jalan, mereka mendapatkan kiriman surat dari fans yang dikirim menggunakan drone milik asosiasi pahlawan. Saitama pun bertanya apakah ada surat untuknya dari sekian banyak surat untuk Genos. Beruntung Saitama mendapatkan satu suara. Akan tetapi ketika Saitama membuka surat dari fans untuknya, isinya hanyalah cemoohan. Genos yang kesal berencana mencari sang pengirim. Namun ketabahan hati Saitama meminta Genos mengurungkan niatnya. Karena Saitama berpikir ini hanyalah kerjaan orang pengangguran yang tak ada kerjaan yang melampiaskan kekesalannya kepada orang lain. Genos pun teringat ketika Saitama berhasil mengalahkan Raja Laut Dalam. Ketika para warga bersorak karena Saitama berhasil menyelamatkan mereka, datanglah seorang pria yang menyepelekan usaha para pahlawan. Ia bahkan berkata jika pahlawannya saja yang lemah, karena bisa dikalahkan oleh monster yang lemah. Tidak mungkin pahlawan kelas C bisa mengalahkan monster dengan satu pukulan. Animator anime ini tahu betul cara menggambarkan wajah manusia yang menyebalkan. Karena tanpa perlu tahu apa yang dia bicarakan, kita sudah tahu jika ini adalah tipe orang dengan wajah yang ngeselin, nyebelin, sok tahu, sok hebat, merasa paling kuat, paling pinter, padahal mah cuman bacot. Aduh, naik tensi lagi. Namun sayang, warga yang lain akhirnya terhasut oleh perkataan si pria ngeselin ini. Mereka bahkan berpikir jika Saitama adalah pahlawan gadungan. Bukannya berterima kasih, malah mereka menghina Saitama. Tetapi ada satu surat menuliskan permintaan terima kasih kepada Saitama karena ia sudah diselamatkan oleh Saitama. Selain dari mendapatkan surat dari fans, Saitama juga mendapatkan surat dari asosiasi. Dan Saitama pun datang ke gedung asosiasi pahlawan dan mendapatkan kabar jika Saitama sekarang pahlawan 1 kelas C.
Namun, mereka juga berkata jika peringkat 1 kelas C berhak naik peringkat ke kelas B. Saitama pun mengingatkan naik kelas ke kelas B karena tak ada tugas mingguan. Jadi, Saitama tak perlu patroli setiap hari. Dari kejauhan, ada 3 orang yang mengawasi Saitama ketika ia diwawancara. Sepertinya mereka adalah orang dengan posisi yang lebih tinggi di asosiasi. Skema berpindah keadaan menyeramkan bagi pria normal dimanapun, di mana pahlawan yang sedang dirawat di rumah sakit didatangi oleh puri-puri prisoner, dan puri langsung mencoba untuk menyuntik mereka dengan suntikan yang kita tidak tahu apa isinya. Jangan-jangan obat tidur. Mereka pun kabur karena takut jadi korban pemuas nafsu bejat puri-puri prisoner. Saitama yang sedang mencari cemilan malam pun tertarik dengan nikmatnya wangi dari gorengan Jepang kaki 5. Ketika Saitama memesan oden, ia bertemu dengan Momen Rider yang sedang makan juga di sana. Dan Momen berkata, kenapa tidak minum sekalian untuk perayaan naik kelasnya Saitama. Dan episode 9 pun selesai.